Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ustazah mohon maaf berhubung karena sedang tidak enak badan, jadi suara Ustazah sedikit serak karena batuk dan juga flu. Kali ini kita akan memasuki episode yang baru mengenai sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Namun sebelum belajar ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Nah, sebelum melaksanakan budidaya ternak kesayangan, kita perlu memperhatikan sarana yang memadai terlebih dahulu. Oleh karena itu, sarana dan prasarana untuk pembudidayaan hewan ternak kesayangan itu sangat penting, agar kita bisa memperoleh hasil yang lebih optimal. Nah, sarana yang kita gunakan juga harus tepat. Berbagai sarana yang diperlukan untuk budidaya ternak kesayangan bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memperhatikan bahan-bahan. Bahan-bahan ini diperlukan untuk memadai berbagai macam sarana dan prasarana teknik hewan ternak kesayangan. Untuk itu, yang pertama bibit. Bibit ini adalah bibit yang biasanya diperoleh dari induk yang unggul. Nah, bibit untuk ternak hias ini bergantung pada jenis ternak yang akan kita budidayakan. Biasanya bibit yang baik ini akan tampak tegak, gerakannya gesit dan juga lincah, bulu halus atau rambutnya juga halus, mengkilap dan tidak rontok. Kemudian pandangan matanya juga harus tampak tajam, nafsu makannya baik, kaki-kaki tidak ada yang bengkok, tampil lurus tegap dan kokoh menyangga badan. Jadi hewan ternak kesayangan seperti kelinci memiliki ciri-ciri yang baik sebagai bibit seperti yang sudah Ustazah paparkan. Yang kedua adalah pakan. Pakan ini merupakan bahan yang biasa diberikan kepada hewan ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik maupun anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi hewan ternak yang kita budidayakan. Nah, setiap pakan juga harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi yang seimbang agar pakan ternak mampu memberikan asupan bagi hewan ternak kesayangan kita untuk dapat tumbuh dan berkembang biak lebih banyak. Kemudian setiap pakan juga harus memberikan komposisi dan keseimbangan untuk kebutuhan ternak kita. Kemudian air. Nah, air juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam budidaya ternak. Kenapa? Karena air juga diperlukan untuk melancarkan makanan dalam saluran pencernaan. Terlebih lagi untuk meningkatkan produksi susu bagi induk yang sedang menyusui. Air juga harus memiliki persyaratan tertentu agar ternak kita dapat tumbuh dengan baik. Nah, pemberian air untuk ternak juga sebaiknya diberikan secara tidak terbatas karena air merupakan asupan sama seperti nutrisi pada hewan ternak kesayangan. Kemudian adalah kandang. Nah, kandang ini merupakan bangunan yang kita gunakan untuk melindungi ternak kita, misalnya dari cuaca seperti hujan, panas, angin kencang, dan gangguan-gangguan hewan lainnya. Untuk menyiapkan kandang pada budidaya ternak kesayangan ini adalah syarat utama karena kebutuhan ternak juga sangat memenuhi sarana dan prasarana yaitu kandang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam berternak. Untuk pembuatannya perlu diperhatikan juga kondisi kandang dan perlengkapannya, kemudian penerangan untuk kandang supaya tidak terjadi gangguan dari hewan-hewan yang lain. Dan yang terakhir adalah temperatur dan kelembapan. Nah, kalau misalnya temperatur dan kelembapan ini tidak seimbang atau tidak sesuai, maka hewan ternak yang kita budidayakan akan mati.
Untuk itu ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi juga untuk hewan ternak kesayangan kita. Nah, tadi sudah mengenai prasarana, kali ini mengenai peralatannya. Nah, peralatan pada produksi budidaya ternak kesayangan ini memerlukan beberapa bagian. Yang pertama adalah tempat minum. Tempat minum ini digunakan biasanya terbuat dari bahan plastik. Dia berfungsi untuk wadah menampung air agar hewan yang dibudidayakan bisa minum dari tempat tersebut. Kemudian ada lagi tempat pakan. Biasanya tempat pakan dan tempat minum ini satu set ya digunakan. Nah, tempat pakan ini biasanya terbuat juga dari plastik sama seperti tempat minum tadi. Kalian bisa lihat gambarnya di samping. Tapi ada juga yang terbuat dari bahan yang bukan plastik ya, tergantung hewan apa yang kita budidayakan atau diternak. Nah, tempat pakan ini berfungsi juga untuk mempermudah hewan ternak untuk makan dan menempatkan pakan pada satu wadah agar tidak tersebar atau tidak kemana-mana gitu di daerah sekitar kandang ternak. Oke. Selanjutnya adalah timbangan. Timbangan ini digunakan untuk menimbang ya agar kita bisa mendapatkan hasil yang akurat. Jadi ketika kita mau memberikan sesuatu kepada hewan ternak kita sebaiknya harus menggunakan timbangan ini agar apa yang kita berikan itu seimbang dengan hewan ternak yang kita budidayakan. Biasanya jenis timbangan yang digunakan untuk menimbang hewan, apakah itu sapi, kerbau, kambing atau yang sejenisnya, ini untuk mendapatkan hasil yang akurat. Biasanya penimbangan hewan-hewan itu dilakukan untuk mengetahui berapa banyak atau berapa berat hewan tersebut disesuaikan dengan makanannya. Kemudian ada namanya sprayer. Sprayer ini alat atau mesin untuk memecah cairan atau larutan menjadi butiran cairan dan juga dijadikan sebagai penyemprot pestisida untuk melindungi hewan-hewan ternak yang kita budidayakan. Ada lagi pembersih kotoran. Pembersih kotoran ini juga biasanya berupa apakah itu skop kecil, apakah itu ya kuas dan lain sebagainya, tergantunglah hewan ternak apa yang kita budidayakan. Kita sesuaikan dengan budidaya hewan ternak yang kita budidayakan. Nah, biasanya kalau hewan-hewan kecil kita menggunakan sekop ya untuk membersihkan kotoran hewan agar tidak mengendap di dalam kandang, dan itu sangat mengganggu hewan tersebut untuk tetap tinggal di kandang, karena kebersihan juga merupakan salah satu syarat penting bagi hewan ternak agar dia tetap hidup bersih dan juga sehat. Baiklah Ananda, Ustazah rasa sekian dulu mengenai sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan. Kalian juga bisa membaca buku kalian. Untuk selanjutnya Ustazah akan menjelaskannya secara rinci di kelas. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kamu japri Ustazah. Namun sebelumnya kamu bisa lihat di slide gambar terakhir surah di dalam Al-Quran, yaitu Al-A'raf, yang menjelaskan mengenai budidaya ternak atau mengenai binatang ternak. Kalian bisa baca di layar monitor gambar mengenai budidaya ternak tersebut. Untuk itu Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk tetap menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar dan tetap semangat.